Agar peternakan ayam kampung bisa lebih untung, sebaiknya kita bisa mencetak DOC sendiri sehingga bisa menekan biaya untuk pembelian bibit. Halo, jumpa lagi di Oncu Farm. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya, dan peternakannya tetap lancar dan berkembang. Oke, kali ini saya kembali berbagi tentang peternakan ayam kampung. Karena ayam kampung ini potensinya sangat bagus sekali, sehingga banyak yang berminat untuk memeliharanya ya. Tapi sebagai peternak pemula, kita juga harus memiliki ilmunya dulu, supaya di dalam melakukan bisnis atau ternak ayam kampung ini kita tidak merugi nantinya. Banyak hal yang harus kita kuasai dalam peternakan ayam kampung ini. Salah satunya adalah dalam mencetak DOC atau anak ayam ya. Karena kalau kita hanya bergantung pada pembelian DOC saja, tentunya akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu kita dituntut untuk bisa mencetak DOC sendiri demi keberlangsungan bisnis ternak ayam kampung yang kita jalani. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu sebelum membuat DOC ya. Sehingga nanti DOC yang kita hasilkan bisa menjadi anak ayam yang berkualitas dan pertumbuhannya bagus, sehingga hasilnya pun akan bagus. Yang pertama, sebelum kita memutuskan untuk membuat DOC, kita harus memilih indukan dulu tentunya ya. Untuk indukan ini kita harus menyiapkan indukan yang berkualitas. Bagaimana ciri-ciri dari indukan yang berkualitas? Tentunya indukannya harus sehat gitu ya. Kita pilih indukan yang sehat, bulunya bagus, terus badannya besar, kemudian sayapnya itu bulunya tebal gitu ya. Karena nanti fungsinya untuk pengeraman ya, untuk mengerami telurnya. Kalau bulunya sedikit, telurnya kurang hangat, sehingga angka penetasannya banyak yang gagal. Maka dari itu kita butuh ayam yang besar dan berbulu lebat. Ini nanti fungsinya ketika kita memutuskan mencetak DOC dengan cara tradisional, yaitu dengan cara mengeramkan indukannya. Beda lagi kalau umpamanya kita memutuskan dengan cara lain, yaitu dengan cara menggunakan mesin tetas. Kita tidak perlu indukan yang berbulu lebat tentunya ya. Oke, itu yang pertama. Kita harus pilih indukan yang sehat. Setelah kita memiliki indukan ayam yang berkualitas, kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memberikan pakannya berkualitas untuk indukan-indukan ini. Karena kalau pakannya bagus, ayamnya akan sehat, kemudian dia akan bertelur dengan menghasilkan telur yang bagus juga. Karena tadi pakan tadi itu berubah jadi telur gitu ya. Kalau pakannya kurang bagus, tentunya kualitas telurnya pun akan kurang bagus. Maka dari itu kita usahakan memberikan pakan yang terbaik untuk induk-induk ayam ini, karena kita akan membuat DOC baru yang tentunya kualitasnya tidak kalah dari indukannya. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah indukan ayam yang kita siapkan tadi harus kita tempatkan di kandang yang ideal tentunya ya. Ideal maksudnya dia tidak kehujanan di sana. Kalau panas dia ada tempat berteduhnya gitu. Dan kalau dia mau bertelur, ada tempat bertelurnya. Kita siapkanlah kotak-kotak untuk tempat menampung telurnya. Nanti ayamnya akan mencari sendiri di mana tempat dia akan bertelur. Nah, dari tempat inilah kita akan mencetak telur-telur berkualitas yang akan kita tetaskan menjadi DOC anak ayam kampung. Itu langkah atau tips yang ketiga. Adapun tips yang keempat, kita harus melakukan penyeleksian telur. Setelah ayam-ayam tadi bertelur, sebaiknya kita ambil telurnya. Jangan dibiarkan saja di sana. Karena kalau kita biarkan telurnya menumpuk dari hari ke hari gitu, biasanya ayamnya akan cepat mengeram. Telurnya jadi sedikit. Maka dari itu kita harus ambil telurnya. Cukup sisakan satu saja di tempat dia bertelur sebagai pancingannya. Selebihnya kita ambil, kita bawa pulang, kita simpan dulu sebelum ditetaskan. Karena selain untuk menghindari ayamnya cepat berhenti bertelur, juga untuk menyelamatkan telurnya. Kalau kita biarkan telurnya di sana, kadangkala sering pecah karena terinjak-injak sama indukannya ketika habis bertelur. Kadang malah ada indukan yang stres gitu, setelah bertelur dia mematok-matok telurnya, akhirnya pecah dan dimakannya sendiri teman-teman. Nah, untuk menghindari hal itu, telur ini harus kita amankan dulu, kita selamatkan dulu, bawa ke rumah. Kalau ada kotoran-kotoran menempel, kita bersihkan dulu, kemudian kita seleksi. Untuk ditetaskan, kita harus memilih telur yang benar-benar bagus ya. Tidak ada yang retak,
Pokoknya kita pilih telur yang bentuknya itu ideal lah untuk telur ayam kampung. Dan besarnya pun kita pilih yang besar-besar. Kalau ada telur yang agak kecil, sebaiknya nggak usah kita ikutkan untuk mencetak DOC, karena kita maksudnya adalah untuk menciptakan DOC yang berkualitas. Setelah kita melakukan penyeleksian, tahap berikutnya yaitu melakukan penetasan. Untuk penetasan ini kita bisa menempuh dua cara, teman-teman. Yang pertama, dengan cara tradisional, yaitu menetaskan telur ayam ini dengan dierami oleh induknya langsung. Kita taruh telur ini di tempat induknya menggeram, tapi kelemahannya kita tidak bisa menetaskan telur dalam jumlah yang besar. Paling untuk satu indukannya itu idealnya 10 sampai 12 butir saja. Kalau terlalu banyak nanti panas di telur itu tidak merata, sehingga angka tidak menetasnya biasanya akan tinggi. Idealnya menurut pengalaman saya sekitar 10 sampai 12 saja, itu sudah cukup untuk satu indukan ya. Kemudian kelemahan kedua untuk menetaskan DOC secara tradisional ini, mereka sering berebut ya, indukannya sering berebut satu tempat, mereka rami berdua, kadang malah bertiga, dan kadang mereka berkelahi dan terinjak-injaklah telur ini sehingga pecah. Itu kelemahannya. Selain menitipkan telur dengan induknya, kita juga bisa menetaskan telur dengan cara kedua, yaitu dengan cara melakukan penetasan dengan mesin tetas. Ini kalau teman-teman sudah memiliki mesin tetas ya. Tapi sebagai pemula yang mau mengembangkan bisnis ayam kampung ini, sebaiknya kita memang harus memikirkan untuk memiliki mesin ini, teman-teman. Kita bisa membuat mesin tetas sendiri kok, dan tidak harus yang mahal-mahal, dan tidak harus besar-besar juga, berkapasitas sekitar 30-50 butir aja itu sudah lumayan. Nah, untuk mesin tetas ini, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di kandang saya, biasanya angka penetasannya sangat tinggi. Sangat jarang yang gagal, asalkan telurnya bagus ya. Telur yang baru dan yang berkualitas kita masukkan ke mesin ini. Kalau kita masukkan 50, paling yang tidak menetas cuma 1-2 lah, selebihnya menetas biasanya. Itu langkah yang ke-5 ya, melakukan penetasan. Dan langkah yang terakhir adalah perawatan DOC. Setelah ayamnya menetas, kita harus melakukan perawatan yang tepat untuk DOC ini agar dia bisa hidup. Karena di usia 1 hari sampai 2 minggu ini adalah masa-masa krusial anak ayam ya. Kita harus benar-benar perhatian kepada mereka. Kita harus memberikan pakan yang bagus, vitamin, terus juga memberikan penghangat ruangan supaya mereka tetap sehat dan bisa tumbuh dengan baik. Jika kita sudah melakukan 6 langkah ini dengan tepat, insya Allah kita akan bisa menghasilkan DOC yang berkualitas dan akan menjadi ayam-ayam yang bagus nantinya. Tips ini sudah saya coba di kandang saya ya, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Semoga cara yang saya lakukan ini bisa juga bermanfaat bagi teman-teman pemula lainnya yang sedang mencoba merintis usaha peternakan ayam kampung. Oke, demikian dulu sharing dari saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.